Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Geding Ngurah Dananjaya Kajeng. Saya biasa dipanggil Rahde. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang tergabung ke dalam MPK Rombel 17 Agama Hindu dengan NIM 231505104. Di Universitas Pendidikan Ganesha ini, saya mengambil program studi Pendidikan Teknik Informatika dan sekarang saya sedang berada di semester 2. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi Brahma Widya yang saya temukan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi Brahma Widya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai pengertian dari Brahma Widya itu sendiri, lalu ada korelasinya dengan Weda Sruti dan Semerti, lalu juga ada sifat-sifat Tuhan, ada Pancasrada, penerapan sehari-hari dari Brahma Widya, lalu ada permasalahan yang ditemukan di kehidupan sosial dan juga solusinya untuk menanggulangi permasalahan yang saya temukan tersebut. Nah, Brahma Widya itu sendiri jika dilihat secara etimologi, Brahma Widya terdiri dari dua kata. Brahma atau Brahman yang dalam kepercayaan agama Hindu itu artinya Tuhan. Lalu Widya yang diartikan sebagai pengetahuan. Maka bisa disimpulkan Brahma Widya itu sendiri merupakan ilmu yang mengandung pengetahuan tentang ketuhanan itu sendiri, beserta dengan sifat-sifatnya dan cara penerapan tiap-tiap ajarannya. Pentingnya mempelajari Brahma Widya dimaksudkan agar kita sebagai umat Hindu tidak salah dalam memahami dan mengartikan Tuhan itu sendiri. Nah, dalam usaha untuk mempelajari Tuhan dapat dilakukan dengan membaca buku-buku suci atau kitab suci agama Hindu. Misalnya itu ada Weda, baik itu Weda Sruti, Smarti, atau bahkan buku Bhagavad Gita. Nah, sebagai ajaran tentang ketuhanan dalam agama Hindu, tentu saja Brahma Widya ini termuat di dalam kitab suci Weda Sruti yaitu mantra, Brahmana, dan Aranyaka. Tidak hanya di dalam Weda Sruti dan kitab mantra, ajaran Brahma Widya juga tertuang di dalam kitab Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan juga Atharva Weda. Itu bisa digabung dalam ruang lingkup Catur Weda seperti. Lalu, kitab suci Weda Sruti ini adalah kitab suci yang dipercaya ditulis langsung oleh Saptarsi atau 7 resi yang didapat langsung dari wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan yang diterima oleh Saptarsi tersebut ditulis menjadi 2 kitab suci, yaitu Weda Sruti dan Smarti. Nah, dari 4 kitab suci di atas, mantra yang tertuang di dalam kitab suci Atharva Weda diyakini memiliki kekuatan yang paling dahsyat. Umat Hindu percaya bahwa mantra yang tertuang di dalam Atharva Weda, jika diucapkan langsung, dapat menjadi kenyataan. Oleh karena kekuatan yang luar biasa inilah, kitab suci Atharva Weda tidak disebarluaskan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan mantra yang tercantum di dalamnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai alternatif lainnya, ada juga kitab Bhagavad Gita dan juga ada juga kitab Mahanirwana Tantra, Jenana Siddhanta, dan Brahma Sutra. Khususnya Brahma Sutra ini, yang mana kitab ini paling banyak membahas tentang ketuhanan menurut umat Hindu. Nah, selanjutnya, dari pengetahuan Brahma Vidya itu, tercantum juga sifat-sifat Tuhan yang ada dua. Umat Hindu mengenal 2 sifat Tuhan. Yang pertama ada Nirguna Brahma, yaitu bisa diartikan Tuhan dikenal dengan impersonal God, yaitu Tuhan bersifat acintya rupa atau di luar kemampuan pikir manusia. Lalu sifatnya yang kedua ada Saguna Brahma. Dalam sifat Saguna Brahma ini, umat Hindu percaya Tuhan bisa diartikan juga dengan personal God, yaitu ide Sang Widi dipuja dalam posisi yang memiliki wujud, sehingga memungkinkan dicapai oleh pemikiran manusia. Menurut kepercayaan Saguna Brahma, Tuhan di sini disebut dengan nama rupa, yang artinya beliau dipuja dalam 1000 gelar atau nama, atau bisa juga disebut dengan Sahasrana. Nah, berdasarkan pengetahuan yang ada di dalam Brahma Widya tersebut, agama Hindu percaya dalam kehidupan kita memiliki 5 keyakinan atau kepercayaan dalam kehidupan yang disebut dengan Pancasrada. Secara etimologi sendiri, Pancasrada berasal dari 2 kata bahasa Sanskerta. Yang pertama itu kata panca yang artinya 5, dan juga kata srada yang artinya kepercayaan. Nah, bagian-bagian dari Pancasrada ini
Yang pertama adalah Brahman, yang dimana Brahman inilah keyakinan kita terhadap ide Sang Yang Widi, atau dia dalam agama Hindu kita juga percaya dengan sebutannya yaitu Brahman atau Tuhan. Nah, yang kedua ada Atma. Dalam diri suatu makhluk hidup terdapat percikan kecil Tuhan yang disebut dengan Atma yang memberikan kehidupan ke dalam makhluk hidup tersebut. Ini atau juga bisa juga disebut dengan sebutan jiwa atau roh. Lalu yang ketiga ada Karma Pala. Karma Pala itu sendiri merupakan kepercayaan mengenai adanya hukum sebab akibat dari semua perbuatan dan perilaku. Nah, kami juga percaya karma pala ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada karma masa kini, karma masa nanti, dan karma masa depan. Nah, selanjutnya ada yang keempat, punarbawa. Punarbawa atau samsara ini menjelaskan bahwa kami percaya akan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Dalam kepercayaan punarbawa dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu surga siuta yang dianggap dengan kelahiran kembali dari surga, yang dimana pribadi tersebut di kehidupan sebelumnya berperilaku baik dan menjalankan ajaran Dharma. Sehingga saat terlahir kembali, dirinya lahir dengan kondisi yang normal, sehat, bahagia, dan sukses tercukupi kehidupannya. Lalu bagian yang lainnya adalah neraka syuta. Neraka syuta dipercaya pribadi tersebut di kehidupan sebelumnya sering melakukan kegiatan atau perbuatan adharma, perbuatan yang tidak baik. Sehingga pada saat terlahir kembali, pribadi tersebut lahir dalam kondisi yang kurang sempurna. Atau mungkin dia kesusahan, kekurangan, ada mengalami mohon maaf kecacatan, dan sebagainya. Ajaran ini juga berkaitan dengan konsep karma pala yaitu hukum sebab akibat dari perbuatan sebelumnya. Lalu, bagian yang kelima ada moksa, yang dimana keyakinan yang terakhir adalah moksa ini, yaitu kedamaian abadi dan terakhir ketika Atman yang ada di dalam tiap-tiap diri makhluk hidup telah bergabung dengan Brahman, yaitu Tuhan. Nah, selanjutnya, melalui kepercayaan dan juga keyakinan kami mengenai Pancasrada tersebut, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ajaran agama Hindu tidaklah luput dari halangan-halangan dan penerapan ajaran-ajarannya di wilayah tertentu. Nah, sebelumnya, dari penerapan ajaran itu, kami percaya adanya bakti, yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan dengan penuh kecintaan dan kasih murni. Bakti merupakan perwujudan rasa hormat manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu tidak bisa dipisahkan dengan upacara-upacara sebagai salah satu metode pemujaan kami untuk mengaturkan rasa bakti kami ke hadapan ide Sang Yang Widi. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Brahma Widya, salah satu cara dalam mewujudkan rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan melantunkan mantra. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa agama Hindu tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan upacara-upacara sebagai salah satu metode pemujaan kami untuk mengaturkan rasa bakti. Nah, dengan ada fakta ini, kami juga menemukan beberapa permasalahan dalam penerapan. Permasalahan sosial yang paling umum dialami oleh umat Hindu, khususnya di luar Bali, dalam melaksanakan upacara pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah adanya pihak luar yang merasa terganggu dengan upacara tersebut. Sebagai contohnya, pihak tetangga yang merasa terganggu karena suara bising atau aroma dupa mungkin yang dijalankan saat melakukan suatu upacara. Nah, di sini saya menangkap dan juga membaca salah satu kasus yang terjadi pada keluarga Utik di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Yogyakarta, yang kala itu melaksanakan upacara untuk mendoakan leluhur sesuai kepercayaan umat Hindu. Namun dihadang oleh 40 orang banyaknya. Berita ini sudah pernah diulas oleh BBC News Indonesia pada tanggal 14 November 2019 yang bisa diakses di laman yang saya cantumkan di kolom deskripsi nanti ya. Gitu. Nah, permasalahan seperti ini muncul akibat adanya kesalahpahaman serta kurangnya edukasi mengenai toleransi beragama. Pada kasus yang saya sebutkan sebelumnya, warga memiliki ketakutan mengenai upacara apa yang dilaksanakan oleh keluarga Utik tersebut. Mereka mengkhawatirkan apakah upacara yang dilaksanakan tersebut merupakan upacara keagamaan atau yang lainnya. Kekhawatiran ini memang tidak bisa dipungkiri adanya. Apalagi upacara-upacara yang dilakukan secara rutin, upacara-upacara yang dilakukan itu tidak dilakukan secara rutin dalam kurun waktu yang singkat. Jadi butuh waktu lama untuk dia upacara seperti itu lagi. Selain itu,
Faktor pendukung lainnya adalah posisi umat Hindu yang pada kasus di atas atau pada kasus sebelumnya merupakan pihak minoritas atau pemeluk agama Hindu di sana tidaklah banyak. Otomatis pengetahuan mengenai upacara yang dilakukan tersebut tidak diketahui oleh semua warga yang ada di sekitarnya. Nah, kesalahpahaman, kurangnya edukasi, serta toleransi beragama merupakan alasan atau kata kunci yang menjadi permasalahan di kasus sebelumnya. Pendidikan mengenai toleransi beragama harus lebih digencarkan lagi di dunia pendidikan. Tidak hanya di pendidikan sekolah dasar, tapi juga bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, komunikasi antar warga juga harus dilakukan dengan baik. Dengan berkomunikasi yang baik, contohnya kita menginformasikan mengenai upacara yang akan dilakukan agar warga di sekitar kita itu tahu. Lalu, kesalahpahaman antara pihak juga dapat dicegah untuk terjadi jika kita berkomunikasi dengan baik. Selain pelajaran mengenai toleransi beragama di jenjang sekolah, pengenalan upacara atau budaya milik agama lain yang ada di Indonesia juga bisa menjadi salah satu metode untuk mencegah ketersinggungan antar umat beragama. Tidak hanya mencegah ketersinggungan antar umat beragama loh, langkah ini juga bisa membantu kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi adalah Brahma Widya adalah ilmu pengetahuan tentang kesejatian dari ide Sang Hyang Widi dalam agama Hindu. Berdasarkan Brahma Widya, agama Hindu menjalani kehidupannya berdasarkan dengan Pancasrada sebagai pegangan kepercayaannya. Dengan dasar Pancasrada tersebut, umat Hindu dapat menunjukkan rasa baktinya kepada Tuhan yang penerapan ajarannya tentu sesuai dengan ajaran Brahma Widya. Dan demi berlangsungnya hal tersebut dengan baik, pendidikan toleransi, komunikasi, serta pendidikan budaya agama lain bisa menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang ada. Nah, itu tadi materi mengenai Brahma Widya yang sudah saya kumpulkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun mungkin kurang jelasan materi. Saya membuka kesempatan dan juga menerima saran sebanyak-banyaknya di kolom komentar untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki eh, pengetahuan yang lebih dan juga penjelasan dari sudut pandang lainnya. Saya benar-benar membuka kesempatan untuk menerima saran-saran tersebut. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan sampai jumpa.